Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan malam hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Saudaraku, marilah kita melihat dengan sangat baik ke dalam hati kita. Kita hidup di zaman ketika pengajaran palsu tentang kematian Kristus sangat melimpah. Marilah kita lihat bahwa Kristus yang telah mati di atas kayu salib adalah benar-benar pusat atau dasar dari harapan kita. Penebusan yang sempurna atas dosa untuk keseluruhan kehidupan kita. Kristus adalah kemegahan kita. Namun, dunia mengajarkan kepada Anda dan saya untuk bermegah atas semua keberhasilan dan perjuangan kita yang telah kita mimpi-mimpikan. Orang tua kita mengajari kita untuk terus menjadi orang yang berhasil. Ini tentang keberhasilan yang sama dengan cara pandang dunia. Tetapi saya melalui renungan ini membawa Anda kembali memikirkan keberhasilan Anda adalah suatu yang menyedihkan. Sesuatu yang rapuh dan sangat mudah hilang. Semua kemegahan yang dunia tawarkan pada akhirnya akan hilang jika itu bertahan hingga masa tua Anda. Apakah Anda benar-benar penuh karena hal itu? Apakah Anda benar-benar puas dan bersukacita atas semua pencapaian yang terlihat baik dan benar itu? Pada akhirnya, Anda akan mati dan semua yang ada di dunia Anda tinggalkan. Ketika saya melihat kedalaman diri saya, ketika saya memikirkan semua pencapaian yang baik dan indah berdasarkan cara pandang dunia, maka saya hanya menemukan kegelapan dan rasa sedih yang mendalam. Saya berdoa, kiranya Allah Roh Kudus membukakan kebenaran ini, dan Anda sekarang mulai memikirkan kebenaran dari kesuksesan yang sejati, di mana Alkitab memberitahukannya bahwa Yesuslah tujuan dari kehidupan kita. Kita sebagai murid Kristus, bahwa kemegahan sejati merupakan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Jadi bukan keberhasilan kita yang kita rayakan, tetapi keberhasilan Kristus yang telah disalibkan dan bangkit, karena Injil memberitahukan kita secara jelas
dan tidak perlu disembunyikan ataupun diperlembut, yaitu tentang masalah terbesar kita adalah dosa. Anda dan saya orang berdosa yang layak binasa. Demikianlah realitanya. Kristus yang disalibkan itu menebus kita, membebaskan kita dari kutuk dosa, dan memberikan kepada kita kehidupannya yang sempurna. Bagi saya yang percaya, bagi Anda yang percaya, ini bukanlah kesuksesan yang sama seperti dunia kabarkan dan berikan dan tawarkan. Salib bahkan sesuatu yang menjijikan di mata dunia. Salib adalah kehinaan. Namun, Allah yang berkuasa menjadikan salib suatu kemuliaan, di mana Kristus taat kepadanya sampai mati. Di sanalah seluruh kemuliaan Kristus dipacarkan. Ia mengampuni semua dosa Anda dan saya. Dia menguduskan kita. Maka kita bermegah karena salib. Kristus menyelamatkan kita. Maka kesuksesan kita adalah Kristus, yang telah berhasil taat kepada Allah Bapa. Yesus yang telah membebaskan kita dari dosa, dan membebaskan hati kita dari ikatan cinta kepada dosa. Dan kini kita membenci dosa. Bergumul terus-menerus untuk hidup taat kepada Yesus dan visinya. Hidup hanya untuk mengasihi Kristus. Hidup hanya untuk melayani Kristus. Dan melakukan apa yang telah Kristus lakukan, yaitu memberitakan kerajaan Allah ke dalam dunia. Bagaimana kemuliaan Allah kembali kepada manusia, di mana manusia kembali menerima kemuliaan Allah dan menikmati kemuliaan Allah. Hanya ketika Injil diberitakan, maka kemuliaan Allah dapat kembali kepada manusia, dan manusia dapat benar-benar hidup dan berpengharapan dan berdasarkan salib Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Akan terpantul Tuhan malam ini jadinya berkah bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah
Sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.